Assalamualaikum semuanya. Nggak kayak biasanya, bukan di Namiras Vlog, Wiki Talk, ataupun Sunday Petite, juga Ramadan Vlog. Tapi kali ini aku bikin segmen baru, namanya Kita Bicara. So it's like a podcast. Hopefully you are interested. And yang paling penting, semoga podcast aku ini bisa bermanfaat buat kalian semua. So malam ini lagi pengen ngobrolin actually right now is jam 11 malam, karena aku gak bisa nunda lagi sampai besok, karena kalau aku nunda aku bakalan lupa tentang topik ini. Kayak kenapa aku bikin segmen ini, karena aku pengen yang random aja gitu, ngomong random, karena aku sering gitu sering terlintas ide-ide baru, bukan ide-ide baru sebenarnya, like ide yang pengen aku jadiin topik buat speak up. So karena aku suka nunda-nunda dan mikirin cara buat ngedit videonya yang bakalan ribet, belum lagi nyari bahan-bahan, jadi makanya aku selalu hantar aja, dan akhirnya aku malah jatuhnya lupa. Makanya aku decide kayaknya asik deh kalau aku bikin Kita Bicara, segmen Kita Bicara gitu. Jadi bisa random aja ngomongnya, apa yang terlintas langsung diomongin, gak usah sibuk-sibuk mikirin ngedit. Terus malam ini aku lagi pengen ngajakin kalian ngobrol tentang orang-orang yang benci sama kita. Okay. Actually this topic is really familiar, karena pasti udah familiar banget di kuping kalian, karena gak sedikit orang yang pasti ngomongin ini, entah dia content creator, entah dia artist, entah dia apapun, pasti ada yang benci aja sama dia gitu. Siapapun pasti punya haters di dunia ini, kayaknya nggak ada nabi aja, manusia yang paling sempurna agamanya, akhlaknya, tetap punya haters kok. Apalagi kita, akhlak kagak sempurna, agama juga gini, iman juga nggak jelas, naik turunnya, pastilah hatersnya lebih bejibun. Nah sebenarnya tuh gimana sih aku sendiri menyikapi haters kayak gitu? Sebenarnya menurutku tuh haters itu bisa diklasifikasikan menjadi banyak part. Like ada haters yang emang dia nggak butuh alasan buat benci sama kalian, ya udah benci aja sama kamu gitu, nggak ada alasan. Ada juga haters yang dia benci sama kamu karena dia nggak selera sama kamu. Padahal namanya selera tuh mah suka-suka kan ya. You have your own taste and I have to. Jadi menurut aku, orang yang memaksakan kehendak dia atas selera dia, jadi kayak gue nggak seselera sama lu, terus gue harus ngikutin, lu harus ngikutin gue gitu. Itu tuh nggak banget sih. Terus ada juga haters yang sebenarnya dia tuh ngefan, ngerti gak sih, kayak sebenarnya dia tuh mengikuti semua activity kita dan melihat pokoknya dia tuh sebenarnya ngikutin semua apa yang kita lakuin gitu. Like misalkan you as a content creator, terus habis itu ada orang yang udah subscribe kamu dan follow kamu, dan kayak dia sampai stalking IG, dan dia ngeliat, dan ternyata dia malah jatuhnya di haters. Kayak apa sih ini orang, tau gak, aku tuh benci banget sama si A karena dia tuh ngomong gak jelas, kontennya gak jelas, kayak gitu. Padahal sebenarnya dia tuh malah orang yang paling jeli sama semua akun-akun kita, sosial media kita. Itu menurutku sih haters yang jenisnya paling aneh sih yang kayak gitu. Dan yang kayak gitu tuh rata-rata yang paling banyak dijumpai, tau gak? Kalau bahasa agamanya penyakit ain, tau gak tuh, yang lagi hits baru-baru ini tuh. Nah tuh haters yang jenis kayak gitu tuh penyakit ain, tau gak? Dia suka ngefollowin kegiatan kita, padahal dia benci sama kita. Aneh. Terus ada juga haters yang sebenarnya dia nggak haters, sebenarnya dia tergolongnya mengkritisi kita biar kita lebih
lebih maju, lebih meningkat gitu, karyanya lebih baik gitu, biar kita lebih baik dari sebelumnya. But maybe he just like cara penyampaian dia yang salah, seolah-olah dia kayak benci kita, padahal he's not, maybe. Nah, terus kebanyakan nih haters nih muncul bukan ketika kita lagi biasa-biasa aja kayak gini, maksudnya lagi menjalani hari ya udah biasa-biasa aja kayak diri kita biasanya gitu, mereka nggak akan muncul. But whenever we are doing something new, like we are trying to be ourselves, more confident, and pokoknya kita melakukan hal baru dan membuat something new yang bisa membuat diri kita itu selangkah lebih maju dari kita yang sekarang, pasti haters tuh bakalan berdatangan. Entah mereka datang buat ngejudge, entah mereka datang buat ngedownin dan menyesalkan karya yang kamu buat, like kamu sih salah, kamu tuh harusnya nggak gitu, kamu harusnya gini, kamu sayang banget, kamu sih milihnya menjadi ini, harusnya kamu tuh milihnya jadi ini loh gitu. Dan mereka tuh menurut aku benar-benar toxic. Nope. I will not say that they are toxic, karena nggak ada orang toxic di dunia ini. Mungkin hanya kita aja yang lagi nggak sefrekuensi sama mereka gitu ya. Cuman maksud aku, frekuensi mereka ini bener-bener disturb banget gitu loh, kayak bener-bener bother anyone. Jadi yang tadinya kita udah optimis dengan karya yang akan kita buat ataupun movement yang mau kita buat, akhirnya kita jadi pesimis dan kita jadi ngerasa pengen nyerah, kayak iya gue salah, harusnya aku gak kayak gini dari kemarin, harusnya aku gini aja, coba kalau dari kemarin aku gitu-gitu aja, pasti juga aku lebih aman, gak bakalan dapet haters kayak gini, gak bakalan dapet kritikan kayak gitu. Padahal sebenarnya yang kita lakuin itu adalah hal yang benar. Rumusnya adalah ketika kita punya karya, biarin aja mereka ngelakuin apa yang mereka mau gitu. Karena aku yakin kalian semua yang punya karya, apapun itu, karya sekecil apapun, dan kalian semua yang lagi dalam proses menuju perubahan yang lebih baik, pasti kalian bisa membedakan mana kritik yang membangun dan mana haters. Pasti, aku yakin itu. Jadi sebenarnya sih intinya nggak mungkin ada orang yang dia itu tuh nggak ada haters di dalam hidupnya, dan nggak mungkin juga ada orang yang dalam hidupnya tuh isinya haters semua, nggak mungkin. Kalau aku sih selalu pakai logika kayak gini, misalkan ada tong sampah dan tong sampah itu basah dan banyak nasi makanan kayak gitu-gitu tuh, makanan kotor di dalam, paling banyak nasi deh, misalkan nasi nempel-nempel gitu. Terus habis itu tong sampahnya kalian lempar ke dinding tuh, lempar kenceng sih ya, lempar, kalau nggak lempar kenceng, lempar pelan aja deh, mentok kena dinding, jatuh tong sampahnya. Pertanyaan aku adalah, ada nggak sih nasi yang nempel di dinding itu atau kotoran dari tong sampah di dinding itu? Ada nggak? Dan jawabannya pasti ada dong. At least kalau bukan makanan sisa-sisanya tadi, at least air yang ada di dalam tong sampah basah tadi pasti nyiprat ke dinding itu, walaupun juga ada yang jatuh ikut sama tong sampahnya. Itu sama logikanya dengan kita yang lagi berusaha dan membuat sebuah karya. Ketika kita berusaha banget, dan pasti usaha itu ada hasilnya, entah dia kecil ataupun besar, tapi tetap dia ada hasilnya. Jadi mau kalau kamu udah concern buat karya kamu yang gede, pasti bakal ada yang minat kok sama karya kamu, dan pasti juga ada hatersnya gitu. Menurut aku sih kayak gitu logika. So pokoknya intinya gitu, biarin aja mereka, gak usah dipikirin, karena kalau kita mikirin kita yang capek. Padahal kalau mereka benci sama kita, itu urusan mereka, bukan urusan kita. Yang harus kita lakukan adalah sebagai seorang yang ingin berubah dan membuat karya, yang harus kita lakukan adalah hanya concern dengan karya kita, membuat karya-karya kita lebih baik, terus maju lihat ke depan.
cukup tengok kanan kiri sebentar buat melihat kritik-kritik yang membangun dan support-support dari orang terdekat, keluarga, dan sahabat-sahabat kita. So maybe we just need it. I mean like it's enough buat support system kita. Jadi kita nggak butuh yang lain-lain lagi. So yang lain-lain tuh anggap aja ya, kalau makanan kan nggak mungkin ya kalau rasanya asin doang, pasti ada manis dikit, asam dikit kayak gitu biar lebih enak. Jadi anggap aja kayak gitulah, mereka asam-asamnya doang. So that's all about tonight. Maybe aku belum bisa memaksimalkan segmen kali ini. Hopefully aku bisa nemuin tema yang lebih asyik buat diomongin. Kalau kalian ada usul ataupun ide bisa komen di bawah. Tapi kalau kalian mau haters, mau komen yang buruk-buruk juga gak apa-apa. Soalnya aku gak bakalan baca kok. Jadi that's all about. Ini juga udah malam. I have to go for sleep. So see you in the next video. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.